Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nuraini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek ALP saya. Indikator ekonomi makro sangat penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah produk domestik bruto atau PBD. Karena untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, PBD real atau harga konstan digunakan sebagai patokan dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Sedangkan alat ukur yang digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi pada tataran provinsi dan kabupaten yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB real. PDRB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian suatu wilayah atau suatu daerah dalam jangka waktu 1 tahun yang dihasilkan dari pertumbuhan real yang terjadi karena produksi tambahan. Berikut ada gambar pertumbuhan ekonomi berdasarkan komponen pengeluaran. Di sini. Selain itu, relaksasi pembatasan fisik juga diiringi dengan risiko COVID-19 yang secara umum lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 3 2021. Kasus harian sejak awal triwulan 4 berada di bawah 70 kasus per hari, jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi triwulan 3 yang mencapai 1.000 kasus per hari. Di tengah perkembangan positif tersebut, kemunculan varian baru COVID-19 perlu diwaspadai. Hal ini terutama dalam mengingat pola aktivitas ekonomi masyarakat di akhir tahun yang meningkatkan seiring dengan penyelenggaraan hari besar keagamaan. Peningkatan disiplin protokol perlu dilakukan untuk mendukung pengendalian COVID-19 yang merupakan necessary condition dalam pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah perkembangan makroekonomi daerah. Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global dan nasional, ekonomi Sulawesi Selatan masih mampu tumbuh positif sebesar 3,24% pada triwulan 3 2021. Meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 7,66%, pertumbuhan terutama ditopang oleh berlanjutnya pemulihan konsumsi masyarakat dan perbaikan kinerja dunia usaha. Seiring dengan peningkatan produksi komoditas, pertanian, serta berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Namun, pertumbuhan terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya. Seiring dengan pemberlakuan PPKM level 4, selama hampir keseluruhan triwulan merespon meningkatnya risiko penyebaran COVID-19 varian Delta. Sehingga mobilitas masyarakat, waktu operasional mal dan toko retail dengan asumsi terkendalinya risiko penularan COVID-19 dan berlanjutnya akselerasi vaksinasi, kinerja positif perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan berlanjut serta meningkat pada triwulan 4 2021. Meskipun akan sedikit tertahan oleh rencana penerapan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Secara nasional, di tengah risiko varian Omikron COVID-19 yang perlu diwaspadai. Ke depan, momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan perlu dipertahankan dan dioptimalkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah panjang. Selanjutnya ada keuangan pemerintah. Sejalan dengan deselerasi ekonomi, realisasi pendapatan APBD Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan 3 2021 juga menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2020. Pendapatan terrealisasi sebesar 6,83 triliun atau setara dengan 63,83% dari pagu. Lebih rendah dibandingkan triwulan 3 2020 yang mencapai 7,34 triliun. Seiring dengan terhambatnya penyaluran DAK fisik, sementara realisasi belanja tercatat 5,93 triliun, lebih rendah dari triwulan 3 2020 sebesar 6,20 triliun, yang utamanya disebabkan oleh peningkatan pagu yang signifikan, namun tidak diiringi oleh kenaikan realisasi, khususnya belanja operasional terkait bantuan sosial. Realisasi pendapatan dan belanja APBD di 24 kabupaten atau kota secara total juga menurun dan tercatat masing-masing 20,46 triliun dan 16,89 triliun, lebih rendah dibandingkan 23,48 triliun dan 17,98 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi pada realisasi pendapatan dan belanja mayoritas kabupaten atau di kota Sulawesi Selatan. Dari sisi APBN,
Kenaikan pagu belanja tidak sejalan dengan realisasi yang menurun. Realisasi belanja APBN pada triwulan laporan sebesar 6,23 triliun, lebih rendah dibandingkan 13,70 triliun pada triwulan 3 2020. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan realisasi DAK, fisik maupun non-fisik, yang signifikan seiring dengan tantangan proses perdagangan barang dan jasa serta administrasi keuangan di daerah di tengah penerapan PPKM level 4. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, bahwa dilihat dari hasil penelitian mengungkapkan tidak adanya pengaruh secara signifikan karena memiliki tingkat signifikan 0,468 dan kontribusinya masih sangat rendah. Hal ini dimungkinkan karena konsumsi yang dilakukan masih terkonsentrasi pada sektor makanan dan pakaian sehingga tidak dapat memberi kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Pengaruh pembentukan modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan, bahwa dari hasil penelitian diungkapkan hasil yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Pengaruh penanaman modal yang masih sangat rendah sebagai konsekuensi belum membaiknya iklim investasi serta regulasi yang belum mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Konsumsi pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan atau tidak berpengaruh nyata. Karena itu perlu lebih selektif dalam impor dan pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan guna perbaikan di masa mendatang. Harapan kami laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan serta mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Atas perhatiannya dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih.